Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Kalau di hari Minggu tanggal 30 ini, di bulan Agustus tahun 2020, minggu yang terakhir di bulan Agustus, sebagai persekutuan jemaat, kita masih lagi boleh beribadah, memuliakan nama Tuhan, meskipun masih harus beribadah di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan bersama bacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, yaitu dalam kitab Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai dengan 18. Jadi kitab Ulangan ini adalah satu dari kelima kitab yang ditulis oleh Musa. Dan kemudian bacaan ini menceritakan tentang riwayat pengangkatan hakim-hakim. Jadi kalau kata riwayat dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah cerita yang turun-temurun atau sejarah. Jadi riwayat ini atau firman Tuhan ini disampaikan kembali oleh Musa. Karena yang pertama itu ditulis dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 23 sampai dengan 27. Bacaan perenungan dalam kitab Keluaran beberapa minggu yang lalu. Dan kemudian bacaan firman Tuhan ini menceritakan tentang bagaimana Musa membacakan kembali tentang perintah, aturan, ketetapan firman kepada orang Israel yang pada waktu itu mereka dipersiapkan untuk memasuki tanah Kanaan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, sebagaimana janji Tuhan kepada orang Israel pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian lewat riwayat pengangkatan hakim-hakim. Jadi kalau hakim-hakim pada zaman Israel kuno adalah istilah untuk pemimpin bangsa Israel pada periode sebelum dan sesudah umat Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan kemudian kemudian jabatan ini tidak diwariskan. Beda tuh dengan imam. Kalau imam misalnya DP papa, DP opa imam, taturung pada DP anak-anak. Tetapi hakim ini tidak dapat diwariskan turun-temurun, kecuali di zaman Samuel. Ini jabatan hakim itu adalah jabatan turun-temurun. Tapi kalau bacaan ini dalam kitab Keluaran tidak. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hakim di sini tugasnya adalah untuk mengadili bangsa-bangsa yang pada waktu itu mereka memiliki pergumulan, persoalan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Sebab kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal 18, di situ juga menceritakan tentang siapa Musa mesti angka hakim-hakim. Jadi hakim-hakim ini mewakili 12 suku Israel. Hakim-hakim ini tugas mereka adalah untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh Musa. Sebab kalau orang baca dalam kitab Keluaran, pengangkatan hakim-hakim ini adalah usul dari mertua Musa, Yitro. Karena dia melihat ketika Musa menjadi seorang pemimpin yang memimpin bangsa yang besar, cuma dia seorang diri. Dan kemudian mertuanya Yitro, dia memberikan pendapat kepada Musa, kalau begitu terus datang antri berhadapan dengan Musa untuk mengurus persoalan mereka,
Bisa jadi ada yang pulang dengan sukacita karena boleh baku dapat dengan Musa, boleh dapat solusi dalam persoalan yang mereka alami, tetapi ada juga yang bisa orang katakan nyandak bisa berjumpa dengan Musa. Karena kalau di kitab Keluaran dikatakan tuh orang-orang yang datang kepada Musa ada banyak sekali. Dan mereka berdiri di luar antri sepanjang hari. Jadi bisa orang bayangkan sampai berapa orang Musa dapat cover orang yang datang untuk mengeluhkan persoalan dan pergumulan mereka kepada Musa. Nah, karena itu di sini Yetro mengemukakan pendapat kalau begitu supaya pekerjaan Musa dipermudah, pilihlah hakim-hakim yang mengepalai pasukan, kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, kepala pasukan 10 dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini pun dikatakan untuk memilih dan mengangkat hakim-hakim untuk membantu Musa tidaklah sembarangan. Karena itu di sini dikatakan pilihlah orang-orang yang bijaksana, berpengalaman. Dan kalau dalam kitab Keluaran di situ ditambahkan lagi orang-orang yang setia dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan orang-orang inilah yang akan membantu Musa di dalam mengatasi persoalan dan pergumulan dalam kehidupan umat Tuhan ketika mereka mengembara di tanah Mesir. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab orang Israel ketika mereka ada di tanah Mesir tidak dalam waktu yang singkat. Kalau dalam kitab Keluaran 14 ayat 20 di sana jelas dikatakan lamanya orang Israel diam di Mesir 430 tahun. Dalam Keluaran 20 ayat 37 juga di sana dijelaskan orang Israel ketika mereka ada pada waktu itu dorang jumlah besar 600.000 orang. Itu belum termasuk anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, kemudian istri-istri mereka. Jadi kurang lebih 600.000 lebih, karena yang dihitung cuma laki-laki. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu di sini dalam ayat 9 Musa mengakui bahwa dia kewalahan ketika dia hanya memimpin seorang diri kepada bangsa yang besar yang ada pada waktu itu. Karena itu dipilihlah para pemimpin pasukan 1000, para pemimpin pasukan 100, pemimpin pasukan 50, dan pemimpin pasukan 10. Dan kemudian hakim-hakim ini hanya boleh dipilih dari suku-suku tersebut. Misalnya dari suku Lewi, mesti orang dari suku Lewi yang dipilih. Dan misalnya hakim yang dari suku Lewi, dorang hanya bisa memimpin orang-orang yang ada di suku mereka. Artinya nyandak bercampur baur kan. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian hakim pada waktu itu dia adalah seorang hakim yang memimpin di bidang politik, militer, pemerintahan, dan hukum. Karena itu bisa kita katakan hakim zaman perjanjian lama menurut bacaan ini yang kita renungkan berbeda dengan kalau hakim-hakim sekarang Kang. Kalau hakim-hakim sekarang orang bidang ketika ada perkara, maka mereka mengurus dan melakukan pekerjaan tugas tanggung jawab tersebut. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, riwayat pengangkatan hakim-hakim ini juga disampaikan oleh Musa kepada orang Israel, alasannya karena waktu itu Musa dia selanjut usia. Dan karena dia sudah lanjut usia, maka dia menyampaikan kembali perintah, aturan, ketetapan orang Israel sebagai syarat mereka memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Sebab 430 tahun tuh bisa jadi orang-orang yang dengar pertama nih 10 hukum so meninggal. Yang ada yang dengar ketika riwayat ini atau firman ini disampaikan kembali adalah orang anak cucu cece cicit yang mendengarkan.
Saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah karena itu bacaan firman Tuhan ini adalah firman yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel di dalam mempersiapkan mereka menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan firman Tuhan ini itu dorang bacakan di dalam persekutuan jemaat atau dalam ibadah itu setiap 7 tahun satu kali dalam peringatan Paskah. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi alasan mengapa firman Tuhan ini disampaikan kembali dan mengapa harus ada pemimpin yang memimpin kehidupan umat pada waktu itu. Karena sedangkan jumlah kecil kewalahan mau pimpin apalagi dengan jumlah umat yang besar. Karena itu dipilihlah hakim-hakim untuk membantu Musa dalam pelayanan ini. Tetapi juga yang lebih utama firman ini disampaikan adalah bagaimana Musa mau mempersiapkan kehidupan umat Tuhan supaya betul-betul dorang hidup kudus suci, menikmati persekutuan dengan Tuhan, berkat Tuhan di tanah Kanaan yang akan mereka duduki. Sebab kalau orang baca dalam kitab Ulangan ini bahkan kitab Keluaran, di situ Musa katakan di tanah perjanjian bukan cuma berkat yang dorang akan dapat, tetapi di sana juga ada kutuk. Jadi kalau dorang bikin sesuai dengan kebenaran firman, ikut Tuhan mau, pasti dorang diberkati. Tetapi kalau mereka membangkang dan tidak melakukan hukum Tuhan, pasti bukan berkat yang mereka alami, tetapi kutuk. Jadi kehidupan itu adalah pilihan. Pilihan yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel adalah kalau mau diberkati, lakukanlah apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan sebagai umat yang percaya. Tetapi kalau tidak mau diberkati, maka lakukanlah apa yang sesuai dengan kemauan dan kehendak dari umat itu sendiri. Sebab orang tahu persis, umat Israel adalah umat yang tegar tengkuk. Ketika mereka dalam keadaan yang baik, bersuka cita dan bersyukur. Bahkan lebih dari itu, dorang lupa Tuhan. Tapi ketika mereka dalam pergumulan dan penderitaan, di situ dorang lari pada Tuhan, dan kemudian ada saatnya juga mereka menyalahkan Tuhan. Orang ingat dorang pe pengembaraan tuh, ketika di padang gurun, Tuhan kasih makan dorang mana dengan burung puyuh DP daging. Dorang pun mengeluh. Umat Israel katakan, dorang bilang, lebih baik kalau mau susah begini, lebih baik orang tinggal di tanah perbudakan di tanah Mesir. Nah saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu supaya kita menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan, lakukanlah firman sebagai acuan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dari bacaan firman Tuhan ini, ada 3 hal yang bisa kita ambil. Pertama, Musa menyampaikan ini untuk memperlihatkan bagaimana perbuatan-perbuatan perkasa dan janji Allah kepada kehidupan umat pada waktu itu. Tetapi juga di sini Musa mau memperlihatkan bagaimana perjanjian umat dengan Tuhan, yaitu tetap beriman dan taat. Karena kalau dalam kitab Keluaran pasal 20 tuh, di situ jelas Tuhan katakan, jangan beribadah menyembah Allah lain kecuali Allah orang Israel. Kemudian yang ketiga, perlunya mereka menyerahkan diri untuk takut kepada Tuhan dan menghormati Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Jadi ini syaratnya tidak tanggung-tanggung. Tuhan Allah berikan kepada umat Israel supaya mereka benar-benar dipersiapkan untuk menikmati berkat yang daripada Tuhan untuk kehidupan umat pada waktu itu. Tapi juga firman, ketetapan, aturan, berkat, dan kutuk itu bukan cuma diberikan kepada orang Israel pada waktu itu, tapi juga bagi kita semua. Karena kalau mau tanya, siapa yang mau suka kutuknya? Tidak ada di antara orang.
Tapi kalau ditanya siapa yang suka diberkati, pasti orang semua akan menjawab, semua orang ingin diberkati oleh Tuhan. Nah, supaya kita tetap terus menikmati berkat Tuhan, jadikanlah firman Tuhan ini pegangan dalam kehidupan kita. Hidup taat setia, berpegang pada firman, dan melakukan itu semua dengan senang hati. Dengan segenap jiwa dan kekuatan yang ada pada kita, maka kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sebab realitas sekarang ini di zaman pandemi, ada di antara orang yang bisa orang katakan orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena ada banyak jemaat masyarakat yang harus diberhentikan dari pekerjaan mereka karena dampak dari pandemi ini. Tetapi pertanyaannya adalah apakah orang mau berserah, mau pasrah dengan keadaan yang ada ini? Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita tetap memandang pada salib Kristus. Tetap yakin dan percaya di dalam Dia ada banyak janji berkat sebagaimana firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan saat ini. Supaya kita diberkati, lakukanlah pekerjaan Tuhan. Kalau orang sobeking itu pekerjaan yang Tuhan embankan bagi orang, maka orang tinggal mau tunggu. Tuhan akan berdaulat, Dia akan melakukan pekerjaannya memberkati kita sesuai dengan waktu Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu di tengah pergumulan dan tantangan ini janganlah kita tawar hati. Janganlah kita gentar, apalagi hilang pengharapan. Sebab kita percaya di dalam Tuhan ada pertolongan. Dan kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Dan kita boleh menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Sebab walaupun orang ada di situasi normal, tetapi situasi normal ini juga tidak menjamin bahwa orang akan bebas dari pandemi ini. Tetapi lewat firman ini mau mengingatkan kita tetap percaya, berserah, memandang kepada Dia Sang Pemberi kehidupan kita supaya badai ini cepat berlalu, orang jauh dari virus ini, dan kemudian dalam pertolongan Tuhan kita akan mampu melanjutkan perjuangan kehidupan kita untuk menata lagi kehidupan kita hari ini, esok, dan seterusnya. Tolong kita semua, jadilah kita orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berpengalaman di dalam mau menjalani kehidupan ini. Sambil tetap percaya, berharap, bersandar hanya kepada Tuhan sebagaimana firman yang menjadi penuntun kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.